Di era ketika YouTube bisa bikin bocah 16 tahun dari Norwegia tampil lebih sering di layar kita daripada iklan mie instan, istilah wonderkid jadi semacam tren global yang terus-menerus diperbarui setiap musim. Tiap ada bocah dengan first touch lembut, sprint kayak Sonic atau skill elastiko yang bikin lawan ngilu lututnya, langsung deh digelari dengan the next Messi atau the future Ronaldo atau calon bintang Ballon d'Or. Gelo tuh kan, tapi dari sekian banyak wajah muda penuh harapan itu, berapa banyak sih yang beneran nyampe ke puncak gitu, dan berapa yang malah tenggelam, entah di bangku cadangan, liga kasta keempat, atau sekedar highlight usang di kanal YouTube yang udah nggak update lagi. Kalau kalian pernah main FIFA Football Manager atau FIFA Career Mode, pasti kalian tahu deh nikmatnya nemu wonderkid, bocah 17 tahun asal Serbia dengan potential ability 90+, angkut, gelandang Uganda rating 64 tapi bisa naik ke 85 dalam 3 musim, dikasih kapten, tapi yang sering luput dari perhatian adalah realita nggak segampang itu. Di dunia nyata, potensi bukan jaminan sukses. Ada banyak nama yang dulunya digadang-gadang bakal menguasai dunia bola, tapi sekarang kita bakal lupa mereka pernah ada. Ambil contoh ada Freddy Adu, umur 14 tahun udah dikontrak naik dijuluki Vel baru dan jadi pemain pro termuda di sejarah MLS. Waktu itu dunia benar-benar percaya dia bakal jadi ikon global, tapi kenyataannya karir Adu seperti roller coaster yang kehilangan relnya gitu. Dari klub ke klub, dari benua ke benua tanpa pernah benar-benar menunjukkan potensi awalnya. Dari Benfica ke klub-klub entah berantah hingga akhirnya jadi semacam meme bola, wonderkid yang nggak pernah jadi. The real produk gagal. Ada juga dengan Haruna Lukman, bocah Nigeria yang level junior tapi tak cukup bersinar di pentas senior. Masalah utamanya itu adalah transisi. Banyak pemain yang bersinar di level youth karena mereka lebih matang, lebih cepat tumbuh secara fisik, atau punya kelebihan teknis yang saat itu terasa superior. Tapi ketika masuk dunia senior, semuanya berubah. Lawan lebih keras, tekanan lebih nyata, dan ekspektasi nggak main-main. Talent itu penting, tapi tanpa mental baja, dukungan tim yang tepat, dan lingkungan yang stabil, semuanya bisa runtuh. Di sisi lain ada juga cerita indah yang berhasil menjelma dari wonderkid jadi bintang sejati, yaitu si kuda-kuda ninja Kylian Mbappe misalnya. Dari remaja lincah di AS Monaco, ia berubah jadi monster turnamen saat Piala Dunia 2018, atau Jude Bellingham yang dari Birmingham langsung lompat ke Dortmund dan kini jadi pilar Real Madrid sebelum usia 21 tahun. Bedanya selain bakat, mereka punya pondasi kuat, manajemen karir mereka tepat, keluarganya solid, dan keputusan transfer yang gak asal kejar uang atau popularitas. Bahkan Messi dan Ronaldo pun yang mungkin udah kita anggap alien sepak bola, dulunya juga wonderkid. Tapi mereka punya etos kerja brutal, lingkungan yang mendukung, dan mental yang gak gampang roboh. Messi di backup sistem La Masia dan pelatih sabar kayak Pep Guardiola. Ronaldo diasuh di Sporting dan diasuh oleh Sir Alex Ferguson di United. Gak semua wonderkid punya privilege ini gitu. Fenomena ini makin ruwet dengan hadirnya media sosial. Dulu kita tahu wonderkid lewat cerita dari koran atau gosip radio. Sekarang bocah umur 15 tahun yang bikin hat-trick di trial aja udah viral di TikTok. Gak butuh waktu lama, sorotan kamera datang, agensi mulai masuk, sponsor mulai tawarin kontrak, dan tiba-tiba remaja itu punya ekspektasi sebesar langit. Belum sempat dewasa udah dituntut jadi Messi. Sebelum sempat belajar salah udah harus tampil sempurna. Padahal dalam dunia sepak bola, kegagalan itu bagian dari proses. Sayangnya publik dan media jarang sebar gitu. Ada juga kasus pemain yang terlalu cepat dibakar. Contohnya aja Jack Wilshere, pemain Inggris paling berbakat dalam satu dekade terakhir. Saat tampil lawan Barcelona di Liga Champions 2011, semua fans Arsenal yakin inilah masa depan Inggris. Tapi cedera datang bertubi-tubi, lutut, engkel, betis semua rusak sebelum usianya lewat 25. Wonderkid yang secara teknik gak kalah dari siapapun, tapi fisiknya gak bisa bertahan. Atau Giovanni Dos Santos, Rafael Marison, dan Adnan Dajanujad, semua pernah jadi bintang harapan, tapi lagi-lagi dunia nyata nggak seindah trailer di YouTube. Masalah itu pilihan hidup yang datang terlambat. Mereka adalah wonderkid, tapi akhirnya jadi superstar. Jamie Vardy contohnya, main di klub semi pro sampai umur 25, lalu jadi juara Premier League bareng Leicester. Atau Luka Modric yang sempat dianggap terlalu kecil dan rapuh untuk jadi gelandang elit. Buktinya Ballon d'Or 2018, mereka menunjukkan bahwa early
tapi hype bukan segalanya. Jadi kenapa kita harus terobsesi dengan Wonderkid? Karena manusia suka harapan. Wonderkid adalah lambang masa depan. Mereka bikin kita bermimpi, menyusun prediksi, dan bikin list best 10 talents to watch in 2025. Kalau tahu sebagian besar bakal hilang di telan waktu, di sisi media, nama-nama ini jadi clickbait. Di sisi industri, mereka jadi aset yang bisa dijual. Di sisi fans, mereka jadi bahan fantasi. Yang jelas, Wonderkid sekarang adalah Lamin Jamaluddin. Anjay, pokoknya itu the best Wonderkid menurut gua ya guys. Tapi yang sering kita lupakan di balik label Wonderkid itu ada remaja yang masih belajar jadi manusia. Mereka bisa salah, bisa drop, bisa gagal juga. Dan seharusnya itu nggak langsung bikin mereka dicap flop gitu. Karena sepak bola bukan sprint 100 meter, tapi maraton panjang, penuh belokan, luka, dan kebangkitan. Wonderkid adalah kisah tentang potensi, tapi juga tentang resiko, antara jadi legenda atau sekedar catatan di kaki kolom. Whatever happened to bla bla bla. Viral di TikTok, nyetak pole salto dan bikin kompilasi slow motion dengan musik EDM. Bahkan dulu hasrat untuk bilang ini calon Ballon d'Or karena dari yang kita bayangkan bro. Dan di dunianya jatuh dan bangkit lagi. Gimana menurut kalian?